Hi everyone, welcome back to Better Thoughts. Dan seperti biasa, kali ini aku mau sharing apa yang aku baca dan renungan yang aku dapat. Anyways, kalau suara aku agak bergema, mohon maaf. Dan kalau ada suara kipas angin juga mohon maaf. Kita coba di setting yang baru. Ini mungkin agak late post karena biasanya aku ngepost ini malam-malam ketika aku bikin renungan, tapi kemarin malam aku lupa. So it's better late than never. Jadi kemarin malam aku tuh baca random juga, dan kebetulan yang kebuka adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Di situ bunyinya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, dari sini bukan gambling sih, gamblang banget. Aku jadi sering pengen ngomong gambling. Gamblang banget bahwa seringkali kita tuh bertanya kapan gitu ke Tuhan, kayak kapan dapat beasiswa ke luar negeri, kapan dapat kerja, kapan aku menikah, kapan aku punya pacar, kapan aku sukses, dan lain sebagainya. Nah, cuman menurutku pertanyaan-pertanyaan ini juga seringkali jadi root cause dari yang namanya life crisis. Nggak peduli umur kamu berapa gitu, karena kan orang bilang life crisis itu terjadi di umur 25. Well, menurut aku selama pertanyaan kapan dan kapan ini ada, ya sepanjang hidup kamu akan mengalami life crisis. Aku juga ngalamin banget sebenarnya, ngelihat teman-teman aku nih udah mulai married, tunangan, dan aku sih kosong. Terus teman-teman aku udah sukses, ada yang udah punya bisnis sendiri, ada yang income-nya udah hampir 3 digit, ada yang udah kuliah ke luar negeri, bisa beasiswa S2, atau mungkin bahkan kantornya di luar negeri gitu. Nah, aku juga sering kali bertanya setiap melihat itu, kapan waktu gue gitu. Tapi banyak hal nih ternyata yang aku merasa, oh sebenarnya soal timing ini tuh kembali ke kita masing-masing. Kita udah siap atau belum untuk menerimanya. Contoh, temanku yang udah married, udah punya anak, aku banyak ngobrol-ngobrol, ternyata mereka harus benar-benar balancing antara hidup kantor sama bayi sama keluarga gitu. Dan ketika aku melihat hal itu, aku bertanya dong sama diri sendiri, kayak, lo yakin kalau misalnya lo yang sekarang udah married dan lo yang udah punya anak, emang lo bisa manage itu semua? Dan kembali lagi jawabanku belum, karena aku masih pengen yang bebas main-main gitu. Terus mungkin sesimpel kayak punya pacar baru, aku tanya dan segala macam, ternyata dibalik itu sering berantem, sering adu argumen, sering nangis dan lain sebagainya. Terus balik lagi aku tanya, emang lo udah siap untuk menyatukan dua kepala gitu di kehidupan lo lagi? Jawabannya balik lagi belum. Dan masih banyak lagi lah, tapi itu contoh-contoh sederhana. Jadi sebenarnya aku juga belajar sesuatu, bahwa selama kita menunggu, selama kita sabar menanti, kita bisa banget nih untuk mengimprove diri kita, memperbesar kapasitas kita. Ibaratnya kalau misalnya nanti one day tiba-tiba Tuhan turunkan hujan berkat, kita nampungnya tuh udah bukan di gelas lagi yang sekecil ini, tapi mungkin kita udah punya danau, kita udah punya laut, kita udah punya samudra. Jadi kita bisa menerima semua berkatnya secara utuh, dan kita bisa menerima itu secara optimal. Dan mungkin baliknya, setelah aku bertanya-tanya dan aku tahu kehidupan mereka yang aku pikir kayaknya aku pengen punya kayak mereka, aku pengen ada di titik mereka dan lain sebagainya, selain memang akunya nggak siap, aku juga melihat nih bahwa ketika temenku pun merasa tidak siap, tapi ternyata dia dikasih waktunya sekarang gitu, yang terjadi adalah hanya kekacauan. Ibaratnya kayak dikasih pacar sih, tapi berantem terus. Udah berkeluarga sih, tapi cerai dan lain sebagainya. Dan honestly, well, aku sih nggak mau ya kejadian itu terjadi di aku. Jadi ibaratnya
aku lebih baik sabar menanti akan berkat Tuhan dan terus berusaha juga untuk menjadi lebih baik lagi, dan berusaha juga untuk menyiapkan nih si wadah untuk menampung berkat tersebut sampai waktuku tiba. Tapi apa yang dikasih Tuhan aku bisa kelola dengan maksimal, dan gak ada sedikit pun hal yang aku sia-siakan, ibaratnya kayak gitu. Nah, terus kita perlu ingat juga nih, kayak jamnya Tuhan tuh bukannya jam kita, karena balik lagi dimensinya Tuhan itu tidak sama dimensi kita. Bahkan bisa dibilang ya, kayak rencana kita, cara pola pikir kita itu sama pola pikir Tuhan tuh jauh berbeda banget guys. Jadi please, whatever happens in your life, just lay on Him gitu. Dan Tuhan tuh pasti kasih kita di masa dan waktu yang paling tepat, dimana kita siap. Kembali lagi, dimana kita siap. Nah, untuk menutup renungan hari ini, aku mau kasih doa sedikit. Mari kita berdoa ya. Dan aku akan memimpin doa secara universal. Tuhan, berilah aku ketenangan jiwa, dimana aku tidak lagi bertanya kapanku akan tiba, dimana aku udah siap menerima, mengelola, dan menjaga apa yang terbaik yang udah Kau persiapkan jauh hari di saat dunia ini diciptakan. Beri aku juga kesabaran dan hati yang juga siap untuk mengikuti waktu-Mu atas hidupku. Terima kasih Tuhan, amin. Pas banget ya, pas aku berdoa, pas juga masjidnya bunyi. Well, inilah indahnya keberagaman agama di dunia ini, di negara kita juga terutama. So, thank you for watching. See you on the next video. Selamat beraktivitas. Bye.